Kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Bang Habib tadi sebelum kita mulai diskusi dengan Bang Habib. Mas Burhan sempat menanggapi terkait dengan Gibran ini apakah strategis untuk dipilih menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kemudian komentar dari Mas Burhan adalah potensi deadlock di Koalisi Indonesia Maju, kemudian isu politik dinasti potensi akan menggerus elektoral Pak Prabowo sendiri. Tanggapannya Bang Habib? Ya, soal deadlock ya, saya juga terus terang bertemu beberapa pihak ya, baik orang yang digadang-gadang misalnya sebagai capres atau pihak yang mendorongnya sebagai cawapres, sorry ya, bacawapresnya Pak Prabowo. Kayaknya yang saya tangkap ya, mereka kalau Pak Gibran itu akan menjadi jalan tengah gitu loh. Titik temu. Oke. Ya, menjadi titik temu. Oke, saya kalau Pak Gibran saya bisa pahami, kurang lebih begitu. Tapi kalau bukan Pak Gibran, saya ada hitungan tersendiri, kurang lebih begitulah. Apa namanya komunikasi yang disampaikan. Nah, karena gitu kan, saya menjadi paham kalau Pak Prabowo menyampaikan apa yang tadi disebut Mas Gibran ya kepada Mas Gibran gitu loh. Nah, soal politik dinasti. Saya pikir tergantung sudut pandang ya. Kita bisa macam-macam ya. Apa namanya? Kami pun terus berdiskusi dengan apa namanya internal koalisi maupun apa namanya rekan-rekan yang punya ilmunya ya, ilmuwan politik soal politik dinasti ini. Yang paling penting itu kan soal abuse of power. Akhirnya kan ke sana. Kalau soal anak siapa mencalonkan apa, saya pikir kita hampir setiap partai politik kan itu ada fenomena tersebut ya. Anaknya Pak Soekarno ya, Bung Karno, ada Ibu Megawati, anaknya Ibu Megawati ada Mbak Puan ya kan, kemudian anaknya Mbak Puan ada Mbak Pinka ya, lalu juga anaknya Pak SBY ada Mas AHY, Mas Ibas ya, yang semuanya ternyata tadinya dianggap ini ya, ini hanya karena anaknya, tetapi ternyata membuktikan kepada publik mereka adalah orang-orang yang bisa berprestasi ya, tidak sekadar menjual nama keluarganya. Baik. Jadi apakah negatif atau positif politik dinasti itu tergantung adakah terjadi abuse of power seperti itu. Nah, terkait Mas Gibran juga kan, kami juga mendengar bahwa misalnya kalau ini dianggap akan menjadi isu yang negatif, ternyata kan sahabat kami PDI Perjuangan ya, Mbak Puan juga pernah mempertimbangkan akan menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres apabila MK apa namanya memungkinkan beliau maju. Jadi intinya ini ya tergantung sudut pandang ya, dan kami pun siap berbagai konsekuensinya. Intinya kalau memang ya Mas Gibran nanti diputuskan oleh Pak Prabowo memajukan, kami sudah siap dengan berbagai macam argumentasi juga untuk menjelaskan kepada publik soal makna negatif dari politik dinasti terkait pencalonan Mas Gibran ini. Oke. Nah, saya akan kembalikan ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini dibantah dan berbeda tadi yang dikatakan oleh Bang Habib bahwa justru akan ada titik temu dan diterima oleh anggota Partai Koalisi Indonesia Maju. Artinya bisa dikatakan bahwa Gibran bisa menjadi pemecah kebekuan di Koalisi Indonesia Maju di tengah anggota Partai Koalisi yang mengajukan banyak nama-nama bacawa pres yang mereka inginkan begitu. Mas Burhan. Justru itu argumen saya tadi, Vera. Jadi pada titik elit, ya, pada pembicaraan elit terkait dengan cawapres, Gibran itu punya keunggulan karena bisa diterima oleh semua partai pendukung Koalisi Indonesia Maju. Nah, beda kalau misalnya masing-masing partai mengajukan ketua umum atau tokoh mereka masing-masing, dan itu ditolak oleh partai Koalisi Indonesia Maju yang lain. Nah, Gibran kekuatannya di situ. Selain tentu saja beliau anak muda, diharapkan bisa menyokong secara elektoral dukungan Pak Prabowo terutama dari segmen pemilih generasi Z dan generasi milenial. Dan tentu saja selain posisi beliau sebagai putra Presiden Jokowi yang sangat populer, tetapi lagi-lagi apakah Gibran nanti bisa menjadi liability ataukah aset secara elektoral, itu perlu bukti empirik yang kuat. Sebagai aset misalnya Gibran bisa potensial menyokong dukungan Pak Prabowo di dua provinsi yang selama ini Pak Prabowo kewalahan,
di 2014, 2019, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan pada titik ini, Gibran akan berbenturan langsung dengan basis partai yang mengusung capres lain, yaitu Ganjar. Tetapi sebagai electoral liability, bisa saja itu terkonfirmasi kalau isu politik dinasti menguat dan itu menggerogoti popularitas Pak Prabowo. Dan sekarang kalau kita lihat ya Vera, kontroversi atau resistensi terhadap munculnya nama Gibran kebanyakan datang dari elit PDI Perjuangan dan tim relawan Mas Ganjar. Coba lihat tuh, misalnya Denny Siregar, kemudian Eko Kuntadi, termasuk tweet-tweet Deddy Sitorus yang secara reading between the line itu seolah-olah mengkritik, menyindir Gibran dan Pak Jokowi. Jadi ini yang terakhir, menurut saya Gibran potensial maju sebagai cawapres Pak Prabowo kalau diizinkan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini faktor Pak Jokowi penting sekali, karena kalau misalnya Gibran maju, Vera, itu berarti menempatkan posisi Presiden Jokowi dengan Ibu Mega secara head to head. Nah, ini tentu secara psikologis suka tidak suka ya, kalau misalnya politik pakai perasaan, itu tentu agak menyulitkan tuh posisi keduanya. Karena bagaimanapun keluarga Jokowi dianggap tidak all out untuk mengusung capres yang sudah diputuskan oleh partai. Tapi lagi-lagi ini kan masih spekulatif ya, kita tunggu. Tapi buat saya, kalau misalnya Gibran maju, itu menurut saya secara elektoral ada dua tantangan tadi, apakah dia bisa menjadi aset atau liability. Yang kedua, hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Dan pada titik tertentu ya, Gerindra ya, saya kira juga harus mempertimbangkan satu hal. Kalau misalnya Gibran jadi cawapres Pak Prabowo, secara elektoral antara pemilih pendukung Pak Jokowi yang masuk karena melihat ada Gibran di sana, dikurangi dengan pemilih basis Pak Prabowo sendiri yang hengkang, itu defisit atau surplus. Karena bagaimanapun 57% dari pemilih Pak Prabowo hari ini itu datang dari basis lama. Dan basis lama Pak Prabowo belum sepenuhnya setuju ya, bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi Gerindra pun punya risiko elektoral yang dipertaruhkan ketika mengajak Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo. Tinggal dihitung plus minusnya seberapa banyak. Baik, tinggal dihitung plus minusnya seberapa banyak dan kita tunggu bagaimana dinamika ke depannya. Apakah memang Gibran menerima tawaran tersebut dan memang sudah sesuai dengan permintaan ataupun juga arahan dari Presiden Jokowi. Karena tadi kata Mas Burhan kalau memang sudah ada arahan ya mungkin saja begitu akan terjadi. Dan kita tunggu juga bagaimana putusan MK yang sepertinya kabarnya tanggal 16 Oktober akan diumumkan begitu ya. Terima kasih Mas Burhan dan juga Bang Habib sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.